Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu aplikasi pertidaksamaan rasional. Kompetensi dasar pada materi ini menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional. Baik, kita refresh terlebih dahulu terhadap pertidaksamaan rasional. Kemarin kita sudah membahas bentuk umum pertidaksamaan rasional ada 4. Yang pertama, bentuk f dalam x per g dalam x lebih dari 0. Bentuk yang kedua, f dalam x per g dalam x lebih dari sama dengan 0. Bentuk yang ketiga, f dalam x per g dalam x kurang dari 0. Sedangkan bentuk yang keempat, f dalam x per g dalam x kurang dari sama dengan 0. Dengan syarat gx atau penyebut dari pertidaksamaan rasional bernilai tidak sama dengan 0. Langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional. Langkah yang pertama, tentukan nilai 0 untuk bagian pembilang dan penyebut. Untuk bagian pembilang, kita definisikan sebagai f dalam x harus bernilai sama dengan 0. Sedangkan untuk bagian penyebut, kita definisikan sebagai g dalam x akan bernilai sama dengan 0. Langkah yang kedua, lukiskan nilai-nilai pembuat 0 pada garis bilangan sehingga diperoleh interval-interval. Apabila suatu persamaan kita misalkan sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan interval x1 dari nilai pembilang fx sama dengan 0 dan x2 dari fungsi g dalam x sama dengan 0. Maka kita lukiskan dalam garis bilangan. Untuk langkah yang ketiga, tentukan tanda positif dan negatif pada interval dengan mengsubstitusikan nilai-nilai yang berada dalam masing-masing interval. Langkah yang keempat, tentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Perlu diingat, bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0 atau kita definisikan sebagai g dalam x tidak boleh sama dengan 0. Baik, kita masuk ke contoh pertama. Departemen Marketing sebuah pabrik menyatakan bahwa penjualan mingguan P dalam bentuk ribuan unit pada minggu ke-T dapat diformulasikan melalui ekspresi matematika yang berbentuk fungsi rasional sebagai P dalam X sama dengan 200T per T kuadrat ditambah 100. Pertanyaannya, kapan penjualan mingguan P mencapai 8.000 unit atau lebih? Nah, yang pertama, kita lihat apa saja yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Di sini kita sudah mengetahui bahwa penjualan mingguan kita definisikan sebagai bentuk P yang kita aplikasikan pada fungsi rasional, yaitu P dalam X sama dengan 200T per T kuadrat. Sedangkan yang ditanya, kapan penjualan mingguan P akan mencapai 8.000 unit atau lebih? Kita akan jawab. Alternatif penyelesaiannya yang tadi kita bahas, diketahui
penjualan mingguan P dalam bentuk fungsi rasional P dalam X sama dengan 200T per T kuadrat ditambah 100. Untuk yang kedua, diketahui penjualan mingguan P akan mencapai 8.000 unit atau lebih. Dengan menghubungkan kedua yang kita sudah ketahui ini, maka kita memperoleh hubungan antara fungsi rasional sebagai berikut, yaitu fungsi rasional dan penjualan mingguan yang akan mencapai 8.000 unit atau lebih, maka kita dapat aplikasikan lebih dari sama dengan 8. Dari bentuk ini, kita pakai penyelesaian pertidaksamaan rasional. 200T per T kuadrat ditambah 100 dikurangi 8. Maka 8 kita samakan penyebutnya dengan 200T tadi. Maka dihasilkan 200T per T kuadrat ditambah 100 dikurangi 8 dikali T kuadrat ditambah 100 per T kuadrat ditambah 100 kurang lebih dari sama dengan 0. Maka kita dapat kalikan 200T dikurangi negatif 8 dikali T kuadrat menghasilkan negatif 8T kuadrat, negatif 8 dikali 100 maka menghasilkan negatif 800 per, karena penyebutnya sama maka kita satukan T kuadrat ditambah 100 lebih dari sama dengan 0. Kita pindahkan agar membentuk bentuk umum pada persamaan kuadrat, yaitu negatif 8 T kuadrat ditambah 200T dikurangi 800 per T kuadrat ditambah 100. Negatif 8 kita keluarkan menjadi negatif 8 dikali T kuadrat ditambah 200T dikurangi 100 per T kuadrat ditambah 100 lebih dari 0. Bagilah dengan 8, karena pembagiannya negatif, maka pertidaksamaan berubah. Jika kita bagi pertidaksamaan rasional ini dengan angka 8, maka bentuk pertidaksamaan yang tadinya bernilai lebih dari sama dengan akan berubah menjadi bentuk kurang dari sama dengan. Menjadi seperti ini. Maka kita dapatkan dari persamaan kuadrat T kuadrat ditambah 25T dikurangi 100, kita dapatkan T kurangi 5 dikali T dikurangi 20. Karena bagian penyebut T kuadrat tambah 100 selalu bernilai positif untuk setiap T, kenapa akan bernilai positif? Jika kita masukkan atau jika kita substitusikan nilai P, mau itu negatif atau positif, akan bernilai positif dikarenakan T dalam pertidaksamaan T kuadrat ditambah 100 itu bernilai kuadrat. Misalkan kita masukkan T-nya negatif 1, maka negatif 1 kuadrat ditambah 100 akan menghasilkan nilai yang positif. Oleh karena itu berlaku T dikurangi 5 dikali T dikurangi 20 kurang dari sama dengan 0. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan di atas yaitu T kurang dari sama dengan 20 dan T lebih dari sama dengan 5. Maka dapat disimpulkan penjualan P mencapai 8.000 per unit atau lebih pada minggu ke-5 sampai minggu ke-20. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Biaya rata-rata untuk menghasilkan X buah lilin diberikan oleh fungsi rasional
C dalam X sama dengan 3.900 per X ditambah 10 dalam ribuan rupiah, maka yang ditanyakan berapa banyak lilin yang diproduksi agar biaya rata-rata per lilin menjadi paling banyak 65 dalam ribuan rupiah. Kita teliti terlebih dahulu dalam soal apa saja yang diketahui. Diketahui biaya rata-rata yang kita definisikan sebagai fungsi rasional C dalam X bernilai 3.900 per X ditambah 10. Sedangkan nilai biaya rata-rata produksinya mencapai paling banyak 65 dalam ribuan rupiah. Jika kita hubungkan kedua yang telah kita ketahui ini dalam soal, maka menghasilkan hubungan fungsi rasional menjadi 3.900 per X ditambah 10 kurang dari sama dengan 65. Kenapa kurang dari sama dengan 65? Karena yang diketahui dalam soal biaya produksinya mencapai paling banyak Rp65.000. Baik, kita selesaikan memakai penyelesaian pertidaksamaan rasional. Di sini kita punya 3.900 per X ditambah 10 kurang dari sama dengan 65. 3.900 per X ditambah 10 kurang dari 65. 3.900 per X ditambah 10. Karena nilai 65, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Maka menghasilkan 3.900 per X ditambah 10 kurang 65 dikali X ditambah 10 per X ditambah 10 kurang dari sama dengan 0. Maka menghasilkan 3.900 dikurangi negatif 65 dikali X menghasilkan negatif 65X. Negatif 65 dikali 10 menghasilkan negatif 650 per X ditambah 10 kurang dari sama dengan 0. Maka dihasilkan negatif 65X ditambah 3.250 per X ditambah 10 kurang dari sama dengan 0. Kita dapat keluarkan nilai negatif 65 menjadi negatif 65 dikali X dikurangi 50 per X ditambah 10 kurang dari sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas pertidaksamaan rasional ini dengan nilai negatif 65. Ketika pembagian dalam suatu pecahan bernilai negatif, maka akan mengubah bentuk pertidaksamaan. Jika dalam soal ini akan mengubah bentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Menjadi X dikurangi 50 per X ditambah 10 lebih dari sama dengan 0. Kita bisa selesaikan menggunakan pertidaksamaan rasional. Langkah yang pertama, buatlah bilangan pembilang, yaitu X dikurangi 50 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 50. Kita ubah nilai penyebut menjadi sama dengan 0, yaitu X ditambah 10 sama dengan 0 menghasilkan X sama dengan negatif 10. Kita alokasikan dalam bilangan interval, maka menghasilkan seperti ini. Ketika sudah, maka kita simpulkan dari gambar di atas penyelesaian pertidaksamaan rasional, yaitu X kurang dari negatif 10 dan X lebih dari sama dengan 50. Dapat disimpulkan, lilin yang diproduksi agar biaya rata-rata per lilin menjadi paling banyak 65 dalam ribuan rupiah sebanyak 50 biji atau 50 lilin yang dapat diproduksi.
Mengapa angka negatif 10 tidak dimasukkan? Karena yang diproduksi ini dalam berbentuk lilin. Jika lilin tidak mungkin berbentuk negatif, maka negatif 10 tidak diikutsertakan dalam himpunan penyelesaiannya. Baik, sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.